perkenalkan dulu, aku Arya dari tim PPK Ormawa HMS 1 Peternakan. Ada Rehan dari tim PPK Ormawa HMS 1 Peternakan. Lalu ada Agung Tri Prabowo dari Gunung Sari. ya. Aji Setiawan dari Gunung Sari. Oke, dua orang ini walaupun masih muda ya umurnya, tetapi sudah mempunyai ketertarikan di dalam hal elektronika. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba menjelaskan bagaimana alur dari elektronika di sistem Pitrogreen System ini. Ada dua ya, yang pertama terkait aliran daya energi listriknya, sama yang kedua terkait bagaimana komponen elektrik kontrol monitoringnya. Oke, untuk yang pertama saya akan sedikit menjelaskan dulu Agung mengenai bagaimana sih listrik. Biasanya kan kita listrik pakai PLN gitu ya. Nah, di sini kita mencoba memakai listrik dari pembangkit listrik tenaga surya. Nah, untuk panel surya sendiri emang udah ada di luar. Nah, dari panel itu nanti akan masuk ke ini MCB. Jadi gunanya MCB ini untuk memutus aliran listrik apabila nanti berlebih. Nah, setelah masuk ke MCB, kita masuk ke MPPT. Jadi di sini tuh gunanya untuk menghaluskan ataupun memperbaiki tegangan ataupun arus yang masuk sebelum nantinya akan disimpan ke aki. Nah, aki di sini nanti akan menyimpan energi listrik yang nantinya bisa digunakan untuk beberapa kebutuhan teman-teman. Nah, karena kebutuhan di sini untuk mengaliri irigasi dari Pitrogreen System, makanya kita harus mengubah dari input DC menjadi input AC melalui power inverter ini. Nah, nanti keluarannya ini akan menghidupkan dari nyala si pompa. Nah, pompa ini akan mengaliri dari irigasi tetes yang ada di Pitrogreen System itu sendiri. Selanjutnya masuk ke dalam ranah kedua, yaitu dalam sistem kontrol monitoring yang akan dijelaskan sama Rehan. Oke, mungkin untuk teman-teman nih di sini ada beberapa komponen elektrik. Yang pertama itu sistem sensor dan yang kedua adalah sistem kontrol. Nah, mungkin kita akan bahas dulu terkait dengan sistem sensornya. Nah, untuk sensornya sendiri itu ada 3 sensor yang terpasang di polybag yang ada di greenhouse. Yang pertama itu ada sensor kelembapan tanah, kemudian sensor kelembapan udara dan suhu udara, dan juga sensor pencahayaan. Nah, di sini dari ketiga sensor ini akan dikirimkan melalui internet sehingga datanya itu nantinya bisa ditampilkan di aplikasi yang telah kita buat. Nah, nanti di sini ada bagian history. Nah, nanti bisa ditampilkan itu suhu udara, kemudian kelembapan tanah, dan juga kecerahan yang ada di greenhouse milik kita. Kemudian data-data tersebut akan menentukan sistem kontrol untuk melakukan membuka dan menutup keran elektrik. Nah, seperti ini. Jadi nanti untuk mengatur perairan yang ada di tanaman itu nanti menggunakan sistem kontrol, kemudian dihubungkan pada valve elektrik ini, dan kemudian nantinya bisa digunakan untuk mengaliri airan yang ada di irigasi tetes seperti itu. Jadi emang ada 2 tahap. Yang pertama kita harus mengetahui dulu bagaimana listrik ini bisa muncul. Nah, setelah itu kita bisa mengatur ke dalam aplikasi. Begitu dulu untuk rangkaian video kali ini. Sampai jumpa di penjelasan selanjutnya. Selamat tinggal, bye bye.